percaya Tuhan bahwa sungguh Engkau Allah yang maha hadir. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kami berada, Engkau Allah yang setia, sungguh besar setiamu Tuhan. Pagi hari ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau dengan kerendahan hati dan kami mau katakan sama Engkau betapa kami memerlukan Engkau Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kami perlu Engkau Tuhan. Bukan hanya ketika kami sedang menghadapi masalah, tetapi kami mau katakan sama Engkau setiap detik kami perlu Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan bahwa Engkau siap untuk menolong setiap kami. Engkau Allah yang selalu mau, Engkau Allah yang selalu mampu untuk menolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, kami mengundang kuasa-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk bekerja dengan leluasa. Engkau Allah yang kudus dan kami percaya tempat ini dikuasai oleh Engkau Allah Roh Kudus. Kami mengizinkan, bahkan kami mengundang Engkau untuk lebih dahsyat lagi, menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, agar kami mengerti isi hati Bapa, agar kami mengerti betapa besarnya kasih Yesus dalam hidup kami, agar kami mengerti lebih lagi dan percaya lebih lagi bahwa Engkau Allah yang selalu mau menolong kami, Engkau Allah yang selalu mampu untuk menolong kami. Allah Roh Kudus, tolong setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sekali lagi berkati kami semua, sehingga apa yang menjadi kehendak Bapa hari ini boleh disampaikan. Apa yang menjadi isi hati Bapa hari ini kami boleh terima dengan penuh kepercayaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat waktu yang indah, karena kami tahu hari-hari ini begitu jahat, tetapi Engkau tetap sediakan bagi kami waktu yang terbaik, yaitu ketika kami makan dari Engkau, kami minum dari Engkau Yesus. Dan kami percaya tidak akan pernah lapar lagi, tidak pernah haus lagi, karena Engkau adalah roti hidup, Engkau adalah air hidup. Engkau yang membuat kami Tuhan bisa tetap berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bahkan terang kami semakin memancar. Karena Engkau Yesus, kami siap Tuhan, kami siap pagi hari ini untuk terima lebih lagi kebaikan-Mu, kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Thank you teman-teman tim Praise and Worship, boleh meninggalkan tempat. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, apa kabarnya? Sungguh amat baik ya. Saya berdoa kita semua di tempat ini betul-betul bisa menerima kebaikan Tuhan, bisa terus ya menikmati ya kebaikan Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah Roh ya, yang mungkin tidak bisa kita lihat tapi kita percaya bahwa Dia nyata. Ya, firman Tuhan mengatakan sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi kadangkala mungkin kita kerasanya kok kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada angin sepoi-sepoi atau apa begitu ya. Tapi pagi hari ini saya diingatkan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sesungguhnya Dia roh ya, tidak bisa terlihat tapi Dia begitu nyata. Bahkan lebih nyata dari teman atau tetangga sebelah Anda. Boleh lihat ya kiri kanannya dan bilang Allah lebih nyata dari Anda. Ya, Allah lebih nyata dari Anda. Karena ketika kita bubar dari tempat ini kita gak ketemu satu dengan yang lain. Tetapi Allah, Dia roh, Dia selalu menyertai kita ya. Dia ada di dalam kita, Dia selalu menyertai kita. Dan sembah Dia di dalam kebenaran. Apa itu artinya kebenaran? Yesus bilang akulah jalan, kehidupan, kebenaran ya. Menyembah Allah di dalam kebenaran. Oleh karena itu pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang Yesus, kita belajar tentang kebenaran. Jadi menyembah Allah bukan berdasarkan logika kita, bukan berdasarkan apa kata orang, bukan berdasarkan pengalaman orang, tapi kita menyembah Allah di dalam kebenaran apa yang firman Tuhan katakan. Ya, dan tidak terasa hari ini bulan November udah minggu yang terakhir. Tinggal 1 bulan lagi ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kita mengakhiri tahun 2023. Dan ketika saya merenungkan, ya ingat waktu tahun 2022 orang-orang pada heboh tuh ya di YouTube di mana segala macam bilang 2023 masa kelam, gelap gitu ya. Masih ingat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tetapi ini buktinya
Ya, kita anak-anak Tuhan sekalipun mungkin masa kelam, sekalipun mungkin masa gelap, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia menyertai kita. Dan buktinya adalah hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kesetiaannya, karena Dia sayang banget sama kita. Amin. Boleh berikan tos kiri kanan, katakan Tuhan baik buat Anda. Yes, amin. Saya suka sekali ya ketika kita kumpul sama-sama di dalam rumah Tuhan dan kita sama-sama boleh terus menyaksikan kebaikan Tuhan. Shalom buat Bapak Ibu Saudaraku yang mungkin mengikuti secara online. Saya selalu berdoa bisa datang ke tempat ini ya. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan untuk kumpul sama-sama di dalam rumah Tuhan. Nah sebelum kita bahas nih ya, sharing bulan November, He is willing and able, yang artinya Tuhan itu mau dan mampu. Izinkan saya kasih lihat dulu begitu ya. Ini adalah karyanya Tuhan, perbuatannya Tuhan apa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya gak akan pernah berhenti untuk bersaksi bahwa di tempat kita Tuhan anugerahkan satu komunitas buat anak-anak muda yang disebut dengan Bless ya, sekalipun di situ ada yang bekerja juga gitu ya. Tapi kita yang bergabung di situ selalu berjiwa muda. Amin. Amin. Oh yang amin kok bapak-bapak ibu-ibu. Ya gitu ya. Dan saya mau kasih lihat kemarin tanggal 10 November itu ada Bless gabungan begitu ya. Saya udah minta tolong sama saudari kita Eli. Kelihatan gak ya dari belakang? Nah ini ya foto-fotonya ya. Nah ini sebentar Li, berhenti Li. Ini saya mau bukan pamer ya, apa ya, kasih tahu dulu ya ke Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah ini mungkin fotonya ada anak di antara Bapak Ibu Saudaraku, ini gak datang semua ya, ada yang lagi ekskul. Kemudian kelompok saya itu yang satu lagi ada seni pentas begitu ya di sekolah, jadi nggak bisa hadir. Tapi ini ada yang ini saya di anak-anak sekolah. Kemudian nah ini ya ada Putri Duyung ini ya, gayanya udah luar biasa nih. Anaknya siapa ini? Kemudian di college ya, saya juga ada di college ya, di anak-anak yang kuliah. Kemudian juga yang kerja ya, ini juga tidak banyak yang datang hari itu. Kemudian ini yang worker 2. Ya, ini yang jiwa muda nih selalu, ya ini foto semua ya. Ada lagi Li, mungkin fotonya Li yang bisa dikasih lihat. Nah ini ya kemarin ya Hari Pahlawan kita sama-sama sharing tentang firman Tuhan, memuji nama Tuhan gitu ya. Dan waktu sharing saya ingat sekali, saya nggak pimpin acara ya, yang lain yang pimpin acara. Kemudian dikasih satu pertanyaan, apa yang kamu dapat di Bless begitu ya. Kemudian satu anak jawabannya, aduh saya selalu diberkati ya. Jadi di Bless saya sharing tapi di Bless juga saya diberkati sama Tuhan. Ada satu anak dia masih muda sekali dan dia jawab, waktu saya datang ke Bless dia bilang gitu, saya jadi sadar, dia bilang gitu. Saya disadarkan. Dia jawab singkat sekali ya, cuma beberapa kata. Waktu datang ke Bless saya disadarkan, saya jadi sadar. Cukup jawab seperti itu dan mau nangis rasanya saya dengar gitu. Kenapa? Karena metanoia. Kita udah belajar ya, metanoia. Perubahan pikiran, artinya apa? Disadarkan. Ya, disadarkan bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu menolong. Oleh karena itu saya berdoa buat jiwa-jiwa muda ini agar Tuhan terus pelihara, dan saya juga selalu berdoa untuk mereka-mereka yang fotonya belum ada di sini ya, untuk Tuhan berikan kesempatan ya, karena Yesus mau, Yesus mampu ya, agar mereka juga bisa datang dan dengar firman Tuhan. Terus bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Thank you Jesus. Ya oke, kita balik lagi. Nah ya hari ini kita tutup dengan satu tema Help My Unbelief. Tadi Yose sudah katakan artinya adalah tolong saya yang gak percaya ini. Bapak Ibu Saudaraku, kita sering goyang imannya, kita sering gak percaya, tetapi gak apa-apa ya. Nah kita akan sama-sama belajar firman Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Oke, hari ini menunya apa Li? Coba Li kita buka Li. Saya ya, maaf. Oke, help me. Oke, ya seperti biasa menu kita hari ini. Ya, mau makan apa hari ini ya? Mau makan apa hari ini? Menu kita adalah yang pertama adalah mau dan mampu. Ya, Tuhan Yesus itu mau dan Tuhan Yesus itu mampu. Kemudian yang kedua itu iman. Ya, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga kita bicara tentang Injil Kristus Yesus. Dan keempat kita akan bahas lebih detail mengenai kisah seorang anak yang sakit
karena dirasuki oleh roh yang bikin dia bisu tuli bersama dengan ayahnya. Oke? Ya, Tuhan Yesus mau dan mampu. Kenapa ini sangat penting sekali kita belajar? Saya bersyukur kepada Tuhan kita belajar hal ini. Seringkali dalam kehidupan kita berdoa sama Tuhan dan kok kayaknya gak ada apa-apa. Sehingga akhirnya kita ragu, ini sebenarnya Tuhan dengar gak sih doa saya? Tuhan tuh mau tolong saya gak sih? Gitu. Ya. Dan kita belajar bahwa Yesus itu selalu mau tolong kita. Dari mana saya bisa bicara begitu? Karena namanya aja Yesus. Yesus artinya juru selamat. Juru selamat, juru masak artinya tukang masak. Kalau juru selamat artinya tukang nyelamatin, artinya tukang nolong, tukang membantu kita. Ya, selalu dia mau gitu. Namanya Yesus juru selamat. Jadi dia mau menolong kita. Ya, tetapi ketika kita berdoa dan jawabannya kok kayaknya nggak datang, malah yang terjadi sebaliknya, kita mulai meragukan dan sebetulnya di situ si jahat atau dunia ini akan panas-panasin kita. Kamu banyak dosa sih, makanya Tuhan gak mau tolong kamu. Kamu kurang berdoa sih, makanya Tuhan gak mau tolong kamu gitu. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya kita meragukan Tuhan. Kita meragukan Tuhan, jadi kita udahlah gak mau berdoa lagi sama Tuhan. Udahlah, saya mah gak pantas, gak layak sama Tuhan. Udahlah, saya berjuang sendiri aja gitu ya. Udahlah, saya gak usah berharap lagi sama Tuhan. Nah itu yang iblis mau. Ya, sehingga apa? Sehingga akhirnya kita gak bersaksi bahwa Tuhan menolong kita. Padahal ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan katakan it is finished. Tuhan katakan selesai. Selesai ya selesai. Selesai dan Tuhan Yesus katakan di Yohanes 16 ayat 33, be courage, kuatin ya hati kamu. Tuhan bilang kok sama muridnya kuatin, kenapa? Karena kamu akan ngalamin goncangan dunia. Tapi ingat ya, aku sudah mengalahkan dunia. Dan Tuhan Yesus kirim Roh Kudus untuk apa? Untuk menolong setiap kita. Dan Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri dan dia sangat berkuasa. Ya waktu Roh Kudus bertindak, gitu ya. 3.000 orang itu bertobat waktu Petrus berkhotbah. Kemudian apa? Bayangan yang bisa menyembuhkan. Bayangan rasul. Itu semua karena kuasa daripada Roh Kudus. Tetapi setan atau iblis tahu itu dan setan iblis terus ganggu kita. Di dalam dunia kita pasti ngalamin masalah. Nah waktu kita ngalamin masalah, iblis atau setan atau dunia akan terus panas-panasin kita bilang lihat kamu anak Tuhan, kamu rajin ke gereja, tapi kenapa kamu banyak masalah? Ya sehingga kita ini meragukan, Tuhan Yesus tuh mau tolong saya gak ya? Tuhan Yesus tuh mampu gak ya tolong saya? Sehingga akhirnya kita tidak mengalami kuasanya Tuhan dan ketika kita tidak mengalami kuasanya Tuhan, bagaimana mungkin kita mau cerita? Bagaimana mungkin kita mau bersaksi? Ya, akibatnya apa? Akibatnya ya orang-orang gak tahu Yesus. Yesus cuma cukup sampai di kita. Saya percaya Yesus menyelamatkan saya, ya kalau mati masuk surga. Udah, berhenti sampai di situ. Tapi ketika keseharian kita di dunia, kita dalam tanda kutip tuh babak belur gitu. Kenapa? Karena ketika ada masalah, berdoa kok kayaknya Tuhan gak tolong, ragu terus. Sehingga kuasa itu tidak kita alami. Nah makanya kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus tuh selalu mau dan mampu menolong kita. Sehingga kita mengalami mujizatnya Tuhan, mengalami pertolongannya Tuhan. Dan ketika kita mengalami, saya jamin kita pasti cerita. Karena pertolongannya Tuhan, pertolongan yang luar biasa. Pertolongannya Tuhan, pertolongan yang gak biasa-biasa aja. Makanya kalau Bapak Ibu Saudaraku pagi hari ini punya masalah yang besar dan berat, saya katakan bawa sama Tuhan. Dia jagonya. Ya, jangan waktu masalah besar dan berat, Tuhan kenapa? Kenapa? Tapi bilang Tuhan, Engkau mau tolong saya. Engkau mampu tolong saya. Karena sekali lagi iblis akan terus panas-panasin kita gitu. Dan mana kamu ke gereja rajin tapi masalah kamu besar. Buat Tuhan masalah kecil, masalah besar gak ada artinya. Justru buat kita semakin masalah besar, Tuhan buktikan sama aku. Tuhan bangkitkan iman aku. Itulah sebabnya kita perlu belajar tentang ini. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan gak lepas dari yang namanya masalah. Karena kita masih ada di dunia. Tetapi kita diizinkan sama Tuhan untuk ngadepin masalah itu, untuk melihat betapa Tuhan kita Tuhan yang besar. Kita mengalami pertolongan Tuhan, kita jadi cerita. Jadi saksinya Tuhan. Tuhan bilang kan, kasih tahu sama dunia, jadikan semua bangsa muridku, ajari mereka. Ya bagaimana kita mau cerita tentang Tuhan kalau kita sendiri gak ngalamin pertolongan Tuhan. Ya jadi begitu penting, hal ini begitu penting. Dan sekali lagi saya katakan iblis setan berusaha untuk apa? Untuk terus kubur iman kita. Ya, dunia itu selalu menarik kita ke bawah.
bikin down, bikin kita gak ada harapan, tetapi Tuhan selalu menarik kita ke atas. Kita punya harapan, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengalahkan kematian, Dia Allah yang bangkit. Ya, jadi pertanyaannya sebetulnya kalau ditanya apakah Yesus mau, kita jawab Yesus mau. Apakah Yesus mampu? Yesus mampu. Tapi pertanyaannya adalah ini sebetulnya, apakah saya percaya bahwa Yesus mau dan bahwa Yesus mampu? Apakah saya percaya? Dan waktu saya renungkan, seringkali Bapak Ibu Saudaraku, hati-hati ya, kita percaya loh. Waktu kita duduk di gereja, kita dengar khotbah, waktu kita dengar kesaksian teman-teman kita di komunitas, di Sharon, di Bless, atau dengar percaya. Tapi begitu kita mengalami masalah sendiri, waktu kita di depan mata kita sendiri, kita punya problem yang begitu besar, kadang-kadang kita goyang loh. Ya. Jadi percaya, kita percaya gitu. Tapi di dalam kita, apakah betul kita punya iman yang teguh kepada Tuhan? Makanya perlu sekali untuk mengerti bahwa gak cukup hanya sekedar percaya. Tapi kita perlu punya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi ya, kita dengar, kita percaya. Apakah Allah membelah laut pada saat Musa itu mau oh iya percaya. Apakah Daud mengalahkan Goliat? Ya bla bla bla, percaya. Tapi begitu jreng di depan mata kita, anak kita sendiri sakit. Suami kita kena PHK. Kita sendiri misalnya dapat kecelakaan atau apa. Seringkali di situ iman kita goyang. Ya tapi sekali lagi kabar baiknya adalah Tuhan Yesus mau terus teguhkan iman kita. Dan kita terus belajar kebenaran. Sebetulnya bagaimana sih? Ya bagaimana sih agar kita iman. Makanya saya bilang kita perlu bahas tentang iman. Gak cukup cuma percaya, karena kita percaya. Semua yang tertulis di Alkitab kita percaya. Tapi begitu keseharian kita, waktu kita diizinkan sama Tuhan sakit. Waktu kita diizinkan sama Tuhan punya masalah di pekerjaan. Waktu kita ditipu orang, apakah kita tetap beriman kepada Dia? Kita perlu tahu sebetulnya bagaimana sih. Ya. Dan Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian ayat 2, ayat 3 di situ diterangkan imannya Abraham, imannya Henok, imannya siapa. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin. But without faith it is impossible. Sebetulnya saya agak bingung ini kenapa but ya. Orang lagi ngomongin iman, but. Kalau but itu kan sepertinya contrary ya, sepertinya berkebalikan. Tapi enggak Bapak Ibu, but di sini ternyata bahasa Inggris itu atau bahasa Indonesia mengartikan bahasa aslinya itu sebenarnya lebih kepada moreover. Jadi lebih lagi. Jadi seolah-olah dan lebih lagi gitu. Jadi bukan sesuatu yang contrary. Jadi ditekankan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Imannya Abraham, imannya Henok, imannya Nuh gitu kan. Nah di ayat 6 lebih lagi gitu ya. Jadi penulis Ibrani ini tulis lebih lagi tanpa iman kita tuh gak mungkin berkenan di hadapan Allah. Makanya iman tuh anugerah dari Tuhan. Makanya kenapa Bapak Ibu Saudaraku bisa duduk di sini dengarkan firman Tuhan dan ngangguk-ngangguk dan say yes, amen gitu. Tapi orang dunia gak bisa. Apa itu Yesus? Mati di atas kayu salib, percaya Yesus diselamatkan. Cuma gitu doang. Mereka gak percaya. Kenapa? Karena perlu iman. Dan iman itu anugerah dari Tuhan. Karena gak masuk akal. Ya. Dan Ibrani 11 ayat 6 mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi betul-betul semuanya itu karena Tuhan. Di sini dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Kalau di bahasa Inggris itu for he who comes to God. Datang sama Tuhan. Must believe that he is. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Jadi iman membuat kita datang sama Tuhan, percaya bahwa Tuhan ada. Padahal Tuhan gak kelihatan, Dia roh. Tapi karena iman, kita datang ke tempat ini. Pagi-pagi Bapak Ibu Saudaraku, hari Minggu yang mestinya bisa main jalan-jalan. Karena iman, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh hadir, saya mau datang. Saya mau dengar Tuhan bicara apa. Karena iman. Ya, makanya tidak mungkin, tanpa iman itu tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang mau datang mencari Allah. Dan lihat firman Tuhan indah sekali ya. Siapa yang berpaling kepada Allah, siapa yang ketemu sama Tuhan ya. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Waktu kita datang sama Tuhan,
Tuhan pasti lakukan sesuatu buat kita. Amin. Amin. Makanya sekali lagi iblis, setan, dunia berusaha untuk bikin kita nggak datang sama Tuhan. Waktu kita punya masalah yang besar, waktu kita berdoa dan Tuhan belum jawab, jawaban itu lagi datang on the way sebetulnya gitu. Tapi belum ada kan. Kemudian dia panas-panasin kita. Tuhan tuh nggak ada. Kamu tuh banyak salah, banyak dosa. Tuhan gak akan jawab gitu. Sehingga kita akhirnya, udahlah berpaling dari Tuhan. Akhirnya kita gak berdoa lagi. Akhirnya kita meragukan Tuhan. Padahal di sini Tuhan katakan, semua orang yang ketemu sama aku, dia dapat sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi. Ya, jadi sekali lagi penting sekali untuk terus datang sama dia. Karena dia mau, dia mampu, ya, dan dia tidak pernah membiarkan kita kembali dengan tangan kosong. Dia selalu memberi kita. Ya, ini iman. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan di hadapan Allah. Dan kalau gitu ngomongin soal iman, betapa pentingnya iman, betapa pentingnya iman. Karena begitu kita gak punya iman ya kita gak akan cari Tuhan. Begitu kita gak cari Tuhan, ya dari mana pertolongan Tuhan begitu ya. Sedangkan tadi ya sekali lagi saya tekankan lagi, setan iblis akan terus goyangin iman kita. Bener gak sih Tuhan sayang saya? Enggak lah, Tuhan mah sayang Bapak Gembala, Ibu Gembala lah ya. Saya mah enggak, saya mah domba yang nakal gitu ya. Terus sehingga iman kita semakin lama semakin kecil, kita gak datang sama Tuhan dan akhirnya kita gak dapat apa-apa. Ya, nah bagaimana supaya iman kita bisa tetap kuat? Tidak lain, tidak bukan ini. Saya akan terus bicara tentang Injil Yesus Kristus, Roma ya. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Tapi dengar apa? Dengar gosip? Bukan. Dengar apa? Dengar berita yang buruk? Bukan. Dengar apa? Dengar yang sekarang lagi tren, update? Enggak. Itu gak akan bikin iman kita jadi naik. Enggak akan. Akan timbul? Enggak. Itu malah akan bikin iman kita jadi takut. Tadi kan saya bilang kan 2022. Betapa banyak orang bilang 2023 tuh kelam, 2023 tuh gelap, 2000 gitu kan. Bikin iman kita jadi duh bener gak ya, nanti saya bagaimana ini anak saya, keluarga saya segala macam. Itu gak akan bikin kita jadi beriman sama Tuhan. Tapi mendengarkan ini, firman Kristus, itu yang membuat iman kita jadi tinggi. Makanya kenapa di gereja kita ada komsel, kenapa ada bless, saya di bless ya bukan di Sharon gitu. Kenapa sekalipun secara fisik saya capek ya gitu, tapi saya tetap datang, kenapa? Karena saya tahu kita semua perlu dibangun imannya. Dan anak-anak yang masih muda ini generasi penerus. Ya, mereka perlu dengar firman Kristus. Mereka perlu kenal Yesus seperti apa. Ya, karena iblis dan setan gak pernah istirahat. Mereka kerja terus. Waktunya udah semakin dekat. Ya, dan anak-anak muda ini berharga. Buat saya mereka sangat berharga. Dan mereka perlu dengar firman Kristus. Imannya jadi tumbuh, imannya jadi berkembang. Itulah sebabnya juga saya pernah bicara waktu itu di sini yang kalau kita berkumpul anak Tuhan gitu ya, terus udah gitu bicarakannya juga tentang Tuhan, maka Tuhan hadir di situ. Yang kita bicarakan apa? Boleh cerita tentang masalah, saya lagi ada masalah, minta tolong didoakan, boleh. Saya lagi ada kendala, minta tolong, boleh. Tapi kemudian jangan besarkan masalah. Kenapa? Karena itu tidak akan membangun iman kita. Jangan sampai malah kita terjebak di dalam gede-gede masalah. Masalahnya berat banget. Tapi ya saya masalahnya lebih berat loh. Gitu jadi bangga banget gitu kalau masalahnya berat. Enggak, ketika kita mengalami masalah yang kita bicarakan adalah selalu firman Kristus. Tentang Yesus, tentang apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Makanya dia pulang ke surga. Ini ya selalu saya renungkan kenapa Tuhan Yesus naik ke atas surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena kerjaan Yesus sudah selesai. Kenapa kerjaan Yesus sudah selesai? Karena dia betul-betul menyelesaikan segalanya. Jadi artinya apa? Artinya ada kuasa yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk kita tuh bisa menghancurkan masalah yang ada di depan kita. Ya, makanya terus belajar atau dengar tentang firman Kristus. Apa yang kita bicarakan sehari-hari di rumah, di mobil, ya ketika kumpul keluarga. Sekali lagi curhat boleh, tapi kemudian tutup dengan Yesus telah menyelesaikan semuanya. Belum tahu solusinya, belum tahu jawabannya, tapi kemudian yuk sama-sama berdoa. Ya. Ketika ingat ayat, ucapkan ayat. Tuhan Yesus berkata, selalu ada pengharapan di dalam dia. Dia gembala yang baik, takkan kekurangan. Ya. Ucapkan itu terus, itu yang akan membangun iman kita. Dan ini makanya Paulus juga menulis kepada jemaat di Filipi, hendaklah hidupmu
berpadanan dengan Injil Kristus. Berpadanan. Supaya apa? Supaya apabila aku datang aku melihat, Paulus bilang apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang. Berjuang. Karena iblis berusaha untuk matikan itu Injil Kristus. Mana Yesus? Dan kita tahu ceritanya kan, waktu Yesus naik ke surga, rasul-rasul itu dikejar-kejar loh. Ya kan berusaha terus untuk matikan Injil Kristus. Ya sejiwa, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kabarkan Injil. Kabarkan Injil. Perkatakan Injil. Perkatakan Injil, ada kuasa. Kalau gak percaya, praktekin. Ya, saya praktekkan ini. Dan betul-betul ya, setiap kali ada masalah, iman saya timbul. Iman saya timbul. Yesus sudah mati buat saya. Ya. Yesus gembala yang baik buat saya. Ya. Saya gak bisa ceritain di sini, tapi di Bless saya banyak sekali bersaksi. Masalah itu datang. Tapi ketika masalah datang, saya udah tahu senjatanya adalah Yesus sudah selesaikan semuanya. Yesus gembala yang baik. Dia tolong saya. Dia tolong saya. Gitu. Terus ya memperkatakan. Oke, kita akan bahas tentang yang terakhir kisah anak ini ya. Dan saya akan coba untuk baca karena Bapak Ibu Saudaraku perlu tahu ceritanya seperti apa. Ini indah sekali dan saya akan coba tuntun satu persatu gitu ya. Apa yang Tuhan kasih sama saya lewat perikop ini. Kita tahu kita udah belajar tentang orang yang sakit kusta. Betul, orang yang sakit kusta dan Tuhan sembuhkan di minggu pertama dan minggu kedua. Dan saya mau katakan orang yang sakit kusta ini dia punya iman Tuhan mampu untuk tolong dia. Karena dia bilang, Lord, ya Tuhan, Tuhan kalau engkau mau, engkau bisa sembuhin saya. Jadi dia percaya kalau Tuhan sanggup. Dia percaya kalau Tuhan mampu untuk sembuhin dia. Tapi dia agak ragu atau mungkin juga enggak yakin atau mungkin aduh gak enak deh gitu ya. Tuhan mau gak ya? Maka dia bilang, Tuhan kalau engkau mau, engkau mampu sembuhin saya. Jadi dia percaya Tuhan mampu. Tapi masalah mau, dia tanya. Tapi cerita ini Bapak Ibu Saudaraku, ya nanti kita akan lihat. Cerita ini cerita tentang seorang ayah yang bahkan dia gak tahu Tuhan tuh mampu atau enggak. Karena dia bilang kalau engkau dapat, minggu lalu kita udah belajar ya dari Ibu Hana. Kalau engkau dapat, ya engkau bisa sembuh. Dia gak yakin. Tapi lihat semua yang ketemu Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus tolong. Kenapa? Karena dia Tuhan yang murah hati. Ya, sekalipun imannya begitu kecil, iman ayah dari anak ini. Bahkan mampu pun dia nggak yakin. Kenapa dia bisa kayak gitu? Yuk ya saya tuntun ya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Sesuatu, gak tahu apa. Tapi nanti kita coba lihat ya. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua. Dan bergegas menyambut dia. Kenapa tercengang? Dari mana ini ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid yang lain? Kalau kita baca perikop sebelumnya, Yesus itu naik ke atas gunung dan dia dimuliakan di sana. Ya, ada suara dari langit, inilah anakku yang kukasih ya kepada dia. Aku berkenan, di situ ada Elia dan Musa. Nah, itu cuman hanya bersama dengan 3 muridnya. Petrus, Yohanes dan Yakobus. Sehingga ayat ini mengatakan mereka bergabung kembali, mereka turun. Dan dikatakan kalau Bapak Ibu Saudaraku baca ya, di rumah baca ya. Yesus itu diubahkan. Ya, dia penuh dengan kemuliaan. Ya, seperti matahari. Ya, begitu bersinar gitu. Itulah yang menyebabkan orang-orang tercengang karena bisa lihat Yesus. Waktu saya baca ini, saya merenung dan saya bilang, betul ya. Ketika saya datang ke gereja, ketika saya datang ke komsel, ketika saya baca firman Tuhan, apakah saya melihat Yesus di situ? Karena kalau melihat Yesus, selalu ada sesuatu yang bikin saya tercengang. Gitu ya. Jadi kita perlu melihat bahwa datang dan belajar firman Tuhan itu bukan hanya sekedar hari ini firman Tuhannya apa, tapi dalam setiap firman Tuhan cari di situ ada Yesus enggak, dan selalu ada Yesus. Dan ketika kita bisa temuin Yesus, kita pasti tercengang. Oh, ternyata tuh seperti ini. Oh, ternyata tuh
kita akan selalu dibuat tercengang karena Yesus penuh dengan kemuliaan. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Jadi Yesus tanya sama murid-muridnya, apa yang kamu persoalkan dengan mereka, dengan ahli Taurat ini? Ngomongin apa sih? Karena ini kan mempersoalkan sesuatu. Ya, kemudian kata seorang dari banyak orang itu, guru, anakku ini, jadi ternyata anaknya ya, kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Jadi saya curiga karena muridnya tidak dapat, ini. Ngobrol, kok gak bisa? Kasian dong, kamu mungkin kamu berdosa kali ya gitu ya. Kan ahli Taurat ya, ahli Taurat tuh jago Alkitab gitu ya, jago juga untuk ngasih tahu kamu udah berdoa belum, udah puasa belum, udah apa belum gitu ya. Jadi saya curiga ini memang interpretasi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini jadi mempersoalkan, kurang kali kamu. Belum cuci tangan kali tadi gitu ya, belum cuci rambut, belum apalah gitu. Sehingga rohnya gak bisa hilang. Karena ini kan ayatnya bilang kan, tetapi mereka tidak dapat. Jadi Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus gak ada, murid-murid yang lain itu gak dapat mengusir. Sehingga akhirnya heboh. Biasa kan gitu ya Bapak Ibu ya. Udah mau demo nih ya, rohnya mau diusir nih ya, ternyata rohnya gak bisa diusir. Pasti langsung heboh kan gitu kan, langsung ngobrol, langsung apa segala macam. Curiganya seperti itu. Ya makanya orang-orang berkerumun, orang-orang jadi heboh. Kemudian maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Tuhan bilang angkatan. Angkatan itu berarti banyakan. Dan saya jadi ingat satu pujian ya yang diputar sebelum ibadah berlangsung, more than able. Ya. Bridge-nya dibilang, can you imagine with all of the faith in the room, what the Lord can do. Bisa kamu bayangin? Kalau kita semua di ruangan ini nih ya, semua yang hadirnya imannya begitu kuat kepada Yesus. Imannya begitu teguh kepada Tuhan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Lagunya bilang gitu. What the Lord can do, what the Lord can do. Anything is possible. Kalimat berikutnya seperti itu. Segala sesuatu itu mungkin. Dari apa? Dari iman. Saya jadi, nah ini ya, makanya Bapak Ibu ya banyak-banyak dengar pujian untuk Tuhan, banyak-banyak baca firman Tuhan. Dan itu tuh jadi nyambung dan saya pikir, gitu ya. Ternyata ketika iman kita naik kepada Tuhan, kita tuh akan mempengaruhi sebelah kita, tetangga kita. Kenapa? Karena kita akan bicara. Begitu juga sebaliknya, waktu kita imannya down dan kita ngobrol sama orang, bisa-bisa orang di sebelah kita juga imannya jadi ikutan down. Dari mana saya bilang gitu? Mudah aja. Masih ingat cerita pengintai, 10 pengintai, 2 pengintai? Ya, yang mana yang lebih ngedown, yang mana yang lebih up? 10 yang down, yang 2 yang up. Betul gak? Yosua dan Kaleb yang begitu beriman kepada Tuhan. Tapi yang 10 gak bisa kayak raksasa lu. Apa lu. Karena mempengaruhi. Itulah sebabnya kita perlu untuk bersekutu bersama komunitas itu perlu. Kenapa? Dan bicarain Tuhan Yesus ya. Bukan hanya cuma kumpul komunitas, tapi komunitas yang kumpul dan bicarain Tuhan Yesus. Karena kita upkan iman. Ayo Tuhan bilang apa? Ingetin lagi Tuhan Yesus bilang apa. Makanya Tuhan Yesus bilang ini angkatan. Satu angkatan. Saya rasa satu ragu. Kamu udah cuci tangan belum? Gitu ya. Misalnya, belum lu tadi lu. Gitu kan. Tadi barusan ribut lagi sama si ini. Terus mau nengking roh jahat gitu kan. Gak keluar akhirnya. Tuh bener kan. Kurang. Akhirnya jadi. Ya ini interpretasi saya tapi saya rasa sangat relevan. Ya begitu mempengaruhi, makanya perlu terus untuk memperkatakan firman Kristus, perlu terus untuk dengar firman Kristus. Jadi yang keluar dari mulut kita juga firman Kristus membangun iman orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, jadi Yesus tegur di sini ya kamu tuh gak percaya. Jadi kuncinya memang karena gak percaya. Lalu mereka membawanya kepadanya waktu roh itu melihat Yesus. Karena Yesus anak Allah, Yesus Allah ya. Lihat ya, anak itu segera digoncang-goncangnya. Wah, dia ngamuk. Kenapa? Karena dia tahu waktunya tinggal sebentar lagi. Celaka saya, habis saya gitu ya. Udah ketemu Yesus ya. Digoncang-goncang dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya, saya suka ya.
Tiap kali Yesus ketemu orang selalu Yesus tuh bertanya. Kenapa dia tanya? Karena dia pengen dengar jawaban kita. Ya, apa yang ada di dalam hati keluar dari seluruh kehidupan kita. Apa yang jadi iman kita itu akan keluar dari mulut kita. Makanya Yesus tanya. Yesus cuma tanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Pertanyaan Yesus, sudah berapa lama? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Ya, saya dan Ea sama-sama di Bless dan minggu lalu Ea khotbah di Youth dan saya juga mau sampaikan di sini. Untuk Bapak Ibu Saudaraku yang punya anak-anak, lihat sejak masa kecil. Iblis tidak pernah lihat umur. Ya. Iblis tidak pernah lihat, ini masih terlalu kecil untuk disisipin pornografi. Gak pernah. Selama dia punya kesempatan, dia akan masuk ke setiap manusia dari sejak kecilnya. Betapa pentingnya kita membawa anak-anak kita untuk apa? Untuk kenal Yesus. Ya. Saya nggak ada anak, ya. Tapi saya tahu kebenaran ini. Bahwa anak-anak kita sedari kecil, mau 1 bulan, mau 2 bulan, bawa. Kenapa? Karena iblis sadis, dia nggak pernah lihat, tunggu agak gedean nanti saya baru ganggu dia. Enggak. Kalau bisa dari kecil, diganggu dari kecil. Dan akibat ini yang menderita bukan cuma anaknya, bapaknya juga menderita. Saya percaya begitu sayang ayahnya sama anaknya. Dan yang diserang itu anaknya. Ya, kita gak bisa lakuin apa-apa. Tapi dia bisa. Ya, oleh karena itu bawa anak-anak kita untuk dengar Yesus. Dan bukan hanya di gereja, kalau di gereja ketemu seminggu cuma sekali ya. Setiap hari apa yang mereka dengar dari mulut kita sebagai orang tua. Ya, bagaimana kita memperkenalkan Yesus kepada mereka kalau kita sendiri pun gak kenal Yesus. Ya, makanya kenal terus Yesus. Terus dengar firman Tuhan. Terus ya datang sama Tuhan gitu. Dan saya percaya itu yang keluar dari mulut kita. Anak-anak kita perkenalkan kepada Yesus. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi iblis gak pernah lihat umur berapa. Dia akan serang. Oleh karena itu terus bawa anak-anak kita untuk kenal Yesus. Sejak masa kecilnya. Jadi saya pikir ya lahir itu benar ya. Gak bisu, gak tuli, dia baik-baik aja. Tapi kemudian di umur tertentu diganggu oleh roh jahat. Kemudian di sini dikatakan ayahnya melanjutkan, sebenarnya ini pertanyaannya Yesus cuma tanya sama anak itu sudah berapa lama? Sudah berapa lama? Harusnya jawabannya selesai di sini dong, sejak masa kecil. Karena kan sudah berapa lama. Tapi kemudian si ayah ini melanjutkan, curhat, gak kuat, mau cerita sama Yesus. Sama kalau kita kayak ke dokter ya, ke dokter itu perlu untuk kasih tahu ya gejalanya begini. Padahal Yesus sudah tahu semua. Nah akhirnya dia cerita, dia bilang seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan. Saya banyak belajar sama Yesus ya karena Yesus sudah menunjukkan kepada kita. Jadi waktu kita juga berdoa, kita percaya kita punya kuasa darah kudus dan berdoa. Aku perintahkan di dalam nama Yesus, perintahkan dengan kuasa daripada Yesus. Ya, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan hikmat Tuhan ya. Jangan memasukinya lagi. Kalau masuk lagi kan gawat ya. Benar gak Bapak Ibu Saudaraku? Jadi doanya penuh dengan hikmat Tuhan. Perintahkan dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Gak berhenti sampai di sini. Markus menulis, anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga karena kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Apakah sudah mati? Kita lihat. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah, udah selesai ya ceritanya sampai di sini. Ketika Yesus sudah di rumah, murid-muridnya sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa
di versi yang lain, atau Matius mencatat Tuhan Yesus bilang kamu kurang iman. Tapi saya nggak akan bahas mengenai ini, saya akan bahas mengenai yang ini. Ya, ini perkataan dari ayahnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Waktu saya baca tulisan ini, saya diam, saya merenung gitu, dan Tuhan ajarin saya ada struktur yang salah. Ya. Bapak ini begitu sangat panik, dan saya kira siapa sih yang gak panik? Ya. Yesus di situ ada, murid-muridnya ada, Yesus lagi nggak ada tuh ya, lagi di gunung, tapi murid-muridnya ada. Udah sampai didoain, terus roh jahatnya nggak mau keluar. Kira-kira imannya gimana sih? Ah udahlah, ini udah yang paling jagonya katanya gitu kan mungkin kan. Tapi nggak bisa sembuhin anak saya. Jadi imannya pasti akan semakin turun, dan ketika Tuhan Yesus tanya udah berapa lama, dia bilang dari sejak kecil, dan terus dia tambahin kan, sering kali roh itu menyeretnya ke dalam ini, wah heboh gitu kan, gedein terus masalah. Sehingga akhirnya ngaco ngomongnya. Kalau engkau bisa berbuat sesuatu, apapun lah gitu. Tolonglah kami, kasihanilah kami. Sedangkan saya tahu, sedangkan kita kenal Allah kita Yesus. Allah kita itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Tapi belas kasih di akhir, kasihanilah kami. Enggak. Sebelum kita minta tolong, Tuhan kadang-kadang udah langsung berbelas kasih sama kita. Ya, jadi ini adalah satu perkataan dari seseorang yang imannya begitu goyah. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, sekalipun iman kita goyah, Tuhan tetap tolong. Ya, karena Tuhan begitu menghargai iman kita. Ya, berbagai macam iman. Bapak Ibu Saudaraku ingat kisah tentang wanita yang pendarahan selama 12 tahun? Dia gak ngomong apa-apa sama Tuhan Yesus. Ya, dia cuma diam, dia mikir, kalau aku pegang jubahnya, pasti aku sembuh. Set, dia langsung pegang, gak ngomong. Tapi Tuhan Yesus yang mau ngomong sama orang ini, sama perempuan ini kan. Siapa yang pegang? Murid-muridnya bilang, ini lagi desek-desekan Tuhan, yang benar aja nanya siapa yang pegang. Enggak, ini ada yang pegang. Iman selalu menarik perhatian Tuhan Yesus. Ya, kita beriman. Dan iman orang kusta, ya kan, dia ngendap-ngendap, sampai cari satu waktu yang betul-betul bisa akhirnya ketemu sama Tuhan Yesus. Dan di situ dia tersungkur, dia menyembah dan dia bilang, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku. Ya. Dan yang ini, ya kalau engkau bisa lah gitu. Tapi Tuhan sembuhin, Tuhan tetap sembuhin. Betapa Tuhan kita Tuhan yang baik, menghargai iman kita. Tapi kalau iman kita kecil, ya kayak gini, jadi ketar-ketir gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kacau sebetulnya. Tuhan selalu mengasihani kita, Tuhan selalu menolong kita, dan Tuhan pasti melakukan sesuatu buat kita. Strukturnya kebalik, tapi Tuhan tetap tolong. Ya makanya di sini Tuhan ingatkan, imannya agak keliru gitu ya, mungkin ya maksudnya Tuhan ya. Makanya Tuhan di sini bilang, katamu jika engkau dapat, dan Tuhan kasih firman Tuhan di sini. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya kepada Dia. Percaya kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepada Dia. Dan ketika Tuhan Yesus bersabda seperti ini, terjadi mujizat. Saya katakan terjadi mujizat. Bukan roh anak itu keluar. Tapi ayah ini dulu yang ditolong. Dan seketika itu ayahnya bilang apa? Ayahnya bilang, aku percaya. Dan dia bilang sama Tuhan, tolong aku yang tidak percaya ini. Seringkali kita selalu berdoa untuk masalah kita. Tuhan ini masalahnya besar, tolong beresin. Saya mau bilang pagi hari ini, nomor satu iman kita. Tuhan tolong imanku yang naik turun ini. Tuhan tolong keraguan aku kepada kasih-Mu yang besar. Tuhan tolong aku. Waktu kita percaya kepada Dia, masalah ini akan beres dengan kuasanya yang ajaib. Ya. Sekali lagi, iblis tahu kebenaran ini. Ya, dia pakai masalah untuk goncangkan iman kita. Masalah gampang, Tuhan bisa beresin. Tapi iman kita kepada Dia perlu kerinduan daripada kita. Untuk kita datang sama Tuhan dan bilang seperti ayah anak ini. Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan saya mau katakan, mau Bapak Ibu Saudaraku merasa saat ini pagi hari ini imanku begitu lemah. Kayaknya aku udah mulai, gak tahu deh percaya atau enggak sama Tuhan. Hei, dengar kabar baik. Datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia tetap tolong kita.
Karena sesungguhnya kita bisa percaya sama dia pun, itu karena pekerjaan dia. Ya. Jadi sekali lagi fokusnya bukan ke masalah dulu, tapi fokusnya kepada iman kita kepada dia. Percayakah kita bahwa dia mau tolong kita? Percayakah kita bahwa dia sanggup untuk tolong kita? Dan saya suka perkataan ayah anak ini. Ya kan? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan sesungguhnya kalau saya lihat, perhatikan, anak yang kerasukan roh ini dia gak bisa berbuat apa-apa. Ya gimana, dia aja udah wah. Ya. Dan Tuhan tolong 2 jiwa. Bukan cuma anaknya, tapi ayahnya. Karena lewat ayahnya. Bapak ibu saudaraku, kalau saat ini mengalami masalah yang mungkin hubungannya dengan keluarga, orang yang kita kasihi ya, dan mereka gak bisa berdoa sama Tuhan, mereka gak bisa minta tolong sama Tuhan. Hei, lewat iman kita. Seperti ayah anak ini. Datang sama Tuhan. Waktu kita lihat orang yang kita kasihi, begitu lemah imannya, datang sama Tuhan. Tuhan aku minta tolong, sama seperti ayah anak ini, mewakili anaknya. Karena anaknya udah gak bisa apa-apa. Dan Tuhan tolong dua-duanya. Amin. Amin. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ya, tetapi lihat ya, ketika sudah datang sama Tuhan, ya, udah Tuhan tengking begitu, ini ayat 24. Oke, saya balik lagi sedikit. Ini ya. Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini. Kemudian 25, ketika Yesus melihat, ini sudah ya perintahkan, lihat ini. Kita udah doa, Yesus di situ sudah tengking. Tapi manifestasinya lihat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Berapa sering kita juga berdoa atau didoakan atau ya datang sama Tuhan dan masalahnya bukan kelihatan getting better, masalahnya bukan kelihatan lebih baik, malah kelihatannya lebih parah. Anaknya mati dong. Kalau tadi murid-muridnya doain, rohnya gak mau keluar. Ini Tuhan Yesus yang doa, anaknya kelihatannya kayak mati. Tapi kembali lagi, kelihatannya itu by fisik, pakai jasmani kita. Sedangkan Allah kita tuh Allah roh. Kesembuhan itu tuh datang, mujizat itu tuh nyata, gak kelihatan di mata kita. Kelihatannya mungkin seperti orang mati. Dan iblis akan terus gosok kita, komporin kita apa? Nih lihat, sehingga banyak orang, bukan cuma satu, banyak orang bilang udah mati. Karena yang nonton banyak. Dan kita dengar mereka bilang gak ada lagi pengharapan buat keluarga kamu, gak ada lagi pengharapan buat bisnis kamu, gak ada. Orang bicara. Tapi Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Iblis gak akan tinggal diam. Waktu kita udah berdoa dan iblis kasih lihat nih kelihatannya kayak mati. Kita ngelihat, betul sih masih ribut keluarga tuh, betul sih di bisnis kayaknya, betul sih anak saya masih kelihatan nakal, betul sih kelihatannya. Tapi saya mau bilang kita hidup gak berdasarkan apa yang kelihatan. Kita hidup berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, amin. Kelihatannya, dan mungkin banyak orang akan berkata, makanya iman yang teguh, percaya kepada Yesus, bukan apa kata orang, termasuk mungkin keluarga kita yang bilang. Termasuk mungkin pasangan kita yang bilang, anak kita yang bilang, orang tua kita yang bilang, enggak. Tuhan Yesus bilang, katakan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku perlu tahu firman Kristus, perlu tahu firman Tuhan, perlu tahu Alkitab bilang apa, keluarkan itu. Kita perlu dengar. Ya, berkata ia sudah mati banyak orang, makanya di ayat 27 di sini tetapi Yesus selalu contrary, tetapi Yesus nggak banyak bicara. Dan di ayat ini saya melihat karena sudah terjadi pertolongan Tuhan kepada Bapaknya, ini kan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Yesus kayak gak bilang apa-apa. Tapi semua yang minta tolong sama Yesus, masa Tuhan Yesus gak tolongin? Dan buat saya, Tuhan Yesus tolongin. Waktu ayahnya bilang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan di ayat 26 dikatakan orang banyak berkata dia sudah mati. Tidak dicatat, Markus tidak mencatat bahwa di situ ayahnya nangis gerung-gerung. Anakku sudah mati, enggak. Kenapa? Karena iman ayah anak ini sudah ditolong oleh Tuhan. Sekalipun orang banyak bilang dia sudah mati, ayahnya juga lihat mungkin sepertinya kelihatannya sudah mati. Tapi saya percaya karena ayah ini sudah berkata sebelumnya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tuhan Yesus kuatkan imannya. Sehingga tidak ada perkataan apa-apa dari ayahnya. Ayahnya diam aja. Enggak ikut-ikutan. Ya. Masalah kita boleh besar. Ya. Jangan doain dulu masalahnya. Doain dulu iman kita sama Tuhan. Tuhan tolong.
Tolong gedein iman aku Tuhan. Gitu ya. Karena tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Ya. Yesus pegang tangan anak itu. Nah ini ya, saya suka sekali karena megang ya. Sama seperti kusta ya, Tuhan juga pegang. Satu tindakan personal, satu tindakan yang betul-betul dipegang anak ini. Berapa tahun anak ini menderita, dibanting ke kiri, ke kanan, diseret ke air, seret ke api. Dan terus pegang dia. Ya, dan yang terjadi adalah bangun dan anaknya akhirnya bisa bangkit sendiri. Wow. Ya, kalau Tuhan udah pegang secara personal, Tuhan bangunin, anaknya bisa bangkit sendiri. Luar biasa ya. So ya ini satu tips aja dalam kehidupan. Saya suka ayat ini dari Yesaya ya. You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Kalau di bahasa Indonesia yang hatinya teguh ya, tapi yang hatinya teguh ini kurang begitu jelas. Kalau di bahasa Inggris tuh whose mind is stayed on you. Yang artinya pikirannya tuh selalu mikirinnya Tuhan Yesus. Selalu Yesus, selalu Yesus. Hari Selasa yang lalu saya dapat masalah besar di kantor gitu ya. Saya bikin kesalahan fatal sekali gitu ya. Saya nggak cerita di sini ya karena waktu. Tapi Tuhan tolong. Waktu saya tahu ada masalah besar, saya tahu saya bikin kesalahan yang besar. Nah saya ingat Yesus, Tuhan Yesus, tolong. Dan masalah itu selesai, nggak lama, cepat sekali selesai. Dengan sempurna, luar biasa. Stay on Jesus. Ya, pikiran kita selalu kepada Yesus. Jangan waktu ada masalah, aduh mampus gue gitu ya. Karena kebiasaan, enggak. Dalam nama Yesus kita selalu mengucapkan Tuhan Yesus itu penolongku. Tuhan Yesus itu gembalaku ya. Pikiran kita selalu kepada Yesus. Satu ayat lagi mungkin udah terakhir ya. Looking unto Jesus. Ya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Waktu kita rasa iman kita lemah, Bapak Ibu Saudaraku datang sama Tuhan dan bilang, Jesus, God help my unbelief. Tolong aku yang tidak percaya ini. Karena Paulus di sini mengatakan Yesus itu sebetulnya yang menciptakan iman kita. Dan Dia yang akan terus bawa iman kita kepada kesempurnaan. Amin. Oleh karena itu pagi hari ini bukan kebetulan kalau Bapak Ibu Saudaraku duduk di tempat ini dan dengarkan firman ini. Sekalipun iman kita begitu lemah dan kecil. Tapi Tuhan Yesus janji Dia akan terus sempurnain. Ya, terus datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan tolong aku. Ini unto ya, looking unto, bukan look at. Kalau look at itu cuma melihat, saya melihat Ibu Gembala. Seperti itu ya, look at. Tapi kalau looking unto tuh lihat Ibu Gembala dan berharap Ibu Gembala tuh tolong saya. Itu artinya looking unto. Jadi lihat Yesus dan bilang Tuhan tolong. Cuma Engkau yang mau. Cuma Engkau yang mampu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Seberapa firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah Roh Kudus yang terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Karena kami tidak mampu, kami tidak bisa Tuhan. Tapi Engkau selalu mau dan Engkau selalu mampu untuk menolong kami. Tolong agar firman-Mu ini Tuhan bisa terus kami renungkan siang dan malam. Agar boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami mengakui bahwa iman kami lemah, tetapi kami juga percaya Engkau tidak pernah menganggap remeh Tuhan. Bahkan Engkau mau membangkitkan iman kami. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan pagi hari ini betapa Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Dan tidak ada pribadi yang begitu baik seperti Engkau Tuhan. Dan kami mau selalu lari dan terus lari sama Engkau Tuhan. Help my unbelief. Tolong kami yang kurang percaya ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami percaya kami akan terima pertolongan demi pertolongan daripada Engkau. Dan kami belajar Tuhan untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Kami percaya Engkau mau pakai hidup kami Tuhan. Kau izinkan masalah besar terjadi dalam hidup kami untuk kami bisa melihat betapa Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami Tuhan. Dan kami mengalami pertolongan-Mu dan kami ceritakan itu Tuhan kepada seluruh dunia supaya banyak jiwa yang dimenangkan, supaya banyak jiwa yang dengar akan berita Injil Kristus Yesus, supaya banyak jiwa yang boleh diselamatkan sama seperti kami
terlebih dahulu telah Engkau selamatkan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat pagi hari ini. Bersyukur, kembalikan segalanya kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.